ngapain pacaran gitu. Ini orang tua tuh udah mulai keselenting-selentingnya tuh kayak, ngapain pacaran gitu. Banget karena Iya. susah setia kali ya. Iya. Gak setiap toko tikungan ada. Oh iya, bukan gitu. Nah, bukan gitu kan. Enggak kan, Iya, gitu kan. Bukan. Kembali lagi di channel kesayangan kita NPC Media, di channel Ngomel Ngobrol bersama Amel dan Shirley. ya, kali ini kita mau bahas yang menarik lagi nih guys di konten kita. Itu tentang quarter life crisis. Waduh. Wih, berat nih. Berat gak sih Mel? Berat Keberatan nih. gak nih? Enggak sih, harusnya kan nanti aku akan beberapa pertanyaan akan aku tanyakan ke Mbak Shirley tentang apa sih itu quarter life crisis, biar teman-teman semua tahu apa sih itu quarter life crisis itu. Apa sih Mel? Quarter life crisis itu apa sih? Oh, mungkin dari awal munculnya dulu ya. Tapi sebentar deh, kayaknya kita jangan langsung to the point kayak gini sih. Kayaknya kita harus kayak maksudnya ngajak kalian buat kayak like, comment, share, and subscribe video-video kita ya guys. Biar kita, agak hayal ya. Biar kita sering sama rajin bikin videonya. Amin. Gitu ya guys. Kalau kalian tertarik sama konten-konten kita kan kita jadi semangat loh. Kalian suka nih sama konten kita gitu. Nah, tadi apa istilah ya? Iya, apa sih sebenarnya quarter life crisis itu apa sih Mel gitu? Oh, istilah menurut aku ya. Atau menurut dari beberapa artikel juga. Menurut kamu atau artikel nih? Menurut artikel. Karena aku juga baru belajar sih quarter life crisis ini, baru tahu maksudnya. Oke. Gimana tuh? Jadi quarter life crisis ini pertama kali dikemukakan oleh Alexandra Robin serta Abbey Winner pada tahun 2001 untuk mendeskripsikan kebingungan tentang masa depan Wilner sesudah lulus dari perguruan tinggi, katanya gitu. Nah, arti dari quarter life sendiri itu yaitu adalah sebuah fase di mana individu merasakan krisis secara emosional di usia 20-an. Di fase ini seseorang akan merasa kebingungan, terus merasa cemas tentang masa depannya dan mulai mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pilihan hidupnya. Kayak gitu. Pernah nggak ngerasain Mbak di posisi itu? Cemas. Pernah ngerasain itu kayak mungkin ketika kita lagi agak down gitu, berasanya kayak hidup monoton, gini-gini aja. Dari hal yang paling simpel deh gitu. Ketika kita lulus gitu, misalnya ya alhamdulillah kalau misalnya kita lulus sudah dapat kerja gitu kan. Cuman ketika kita lulus terus habis itu kita masih nunggu panggilan gitu. Ngelamar. Iya, masih fase-fase ngelamar sana sini gitu kan. Terus habis itu sedangkan teman-teman kita yang lain mungkin udah dapat kerja atau mungkin udah kerja di satu perusahaan yang oke banget gitu, ataupun yang kayak udah bagus lah gitu. Nah, di situ aja kan kita udah kayak kenapa kita nggak kayak gitu juga gitu. Iya, maksudnya ya memang jodoh-jodohan juga sih ya. Cuman kan satu sisi tuh pasti ada kayak gimana ya, kira-kira aku bisa nggak ya mengaktualisasi semua mimpi-mimpi dan cita-citaku gitu. Bisa nggak ya ngegapai itu? Iya, sedangkan aku aja sekarang kerja belum dapet kayak gitu. Masih gini-gini doang gitu kan. Gitu. Jadi kayak ya dari situ aja mungkin kamu bisa, nggak tahu, kamu bisa relate nggak? Iya sih ya, aku juga bisa ikut merasakan gitu ya. Mungkin nanti di suatu kondisi kita udah lulus terus kita belum punya kerjaan, terus di saat teman-teman kita udah banyak yang kerja, yang udah punya kerjaan enak, kita pasti sedih atau ada timbullah rasa iri gitu ya guys sih. Kenapa orang-orang bisa secepat itu prosesnya, sedangkan kita masih di sini-sini aja gitu. Betul. Dari situ sih itu satu. Terus habis itu mungkin hal yang lain, ini kan nggak cuma tentang ini ya, kita habis lulus sekolah lah ya anggapannya. Dari hubungan juga, kita berteman berapa, misalnya let's say 5 orang gitu ya. 5 orang, yang satu nggak, udah kebanyakan 3 orang deh gitu. Yang satu udah punya pasangan. Pasangan. Oke. Yang satu lagi proses PDKT. Yang satu lagi
belum ngapa-ngapain, mungkin bahkan masih move on gitu, proses move on. Jadi masih kayak sometimes ada perasaan kayak yang lain tuh udah ini loh, udah di fase ini, udah punya pasangan yang senang-senang bla bla bla. Gila, aku kok kayak gini-gini aja ya gitu. Kayak nggak ada perubahan. Iya, maksudnya kayak masih memikirkan orang-orang yang itu aja, sedangkan yang lain udah berasanya kayak maju terus ke depan gitu kan, mulai menata segalanya gitu. Ya itu sih, itu kalau misalnya biasa di pertemanan kayak gitu tuh, soal hubungannya gitu. Jadi quarter life tuh bukan hanya tentang karir gitu, karir, banyak sih aspeknya gitu. Terus kayak relationship-nya tuh banyak gitu ya? Iya, bisa kemana-mana, ngalir juga gitu. Terus kayak kedepannya mau gimana, lebih kayak kepikiran gitu sih. Aku udah umur segini, biasanya kan quarter life crisis tuh munculnya 20-an. Tapi biasanya orang nganggapnya kayak di umur 25-an lah ya. Biasanya baseline-nya di situ. Setelah lulus dari perkuliahan kali ya? Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu udah mulai kayak udah mulai tuh, tapi belum full gitu kan. Nanti after kamu udah sampai di satu fase, kamu udah kerja, terus habis itu kayak apa sih, udah kerja, terus yang lain mungkin udah bisa kemana-mana gitu, udah mencapai posisi apa, bla bla bla, itu wah tambah penuh tuh semuanya, semua kecemasan yang ada. Kalau misalnya kita mungkin habis lulus kuliah itu cuman kepikirannya cuman satu hal kayak aku belum dapat kerja nih gitu. Nah kalau misalnya udah beberapa lama, udah semakin numpuk kan, dari misalnya ya itu, let's say kerjaan berasanya gitu-gitu aja, hubungan ya gini-gini aja gitu, nggak ada yang perubahan yang signifikan ataupun kayak mungkin kalau ini ada dalam konotasi kayak ini ya, ngebandingin sama orang lain ya. Ketika kita udah ngelihat orang lain kayak wih gila, yang ini udah bisa beli ini, yang ini udah punya ini gitu kan. Terus habis tuh udah kesini, terus habis tuh gila udah punya suami ataupun udah punya cowok yang kayak ya oke, gitu udah punya anak mungkin. Terus kita kapan gitu ya? Iya, sometimes kayak gitu tuh udah kayak full. Jadi misalnya kayak ini mangkok gitu ya, ngisi pelan, begitu umur 25 itu udah kayak gitu. Gak bisa sih, ini kayak pasti stres banget gak sih itu. Aku bisa merasakan itu nanti di saat orang-orang mungkin di umur segitu udah pada nikah, udah punya keluarga, terus kita masih sendiri dengan kesepian kita gitu. Sebenarnya balik lagi ke kita sih ya gitu. Kita ada yang sendiri enjoy gitu. Iya, ada orang yang memang milihnya kayak ya udah aku enjoy aja apa yang ada di hidupku sekarang gitu. Cuman ya itu di satu sisi lagi kayak kadang-kadang emang nggak memungkiri enak ya gitu punya seseorang gitu, enak ya punya karir yang oke gitu sih. Tapi menurut aku ya yang kayak yang nggak memikirkan tentang ke cowok dulu atau memikirkan tentang nikah dulunya nanti dulu deh, itu kayaknya kayak tipikal orang yang wanita karir deh. Iya betul. Ya soalnya kayak aku nggak terlalu memperhatikan cowok dulu, yang penting karir dulu aku bagus baru aku melek ke situ. Teorinya begitu. Cuman along the way itu sometimes kayak aku pengen deh perhatiin gitu. Aku pengen deh bisa punya kisah yang seperti ini. Tapi nggak terlalu merhatiin kan, kayak udah kalau misalnya ya feedbacknya baik itu ya udah gitu, kayak nggak terlalu diseriusin sampai kayak ngegalauin, nangisin tuh kayak nggak ada apa-apa kan. Enggak. Biasanya tapi kayak lebih kayak pengen deh gitu. Pasti nggak memungkiri ya Mel ya gitu. Pasti ada satu sisi kayak aduh capek juga sendiri nih gitu. Iya. Tapi satu sisi juga kayak karena anggapnya kan punya target gitu, punya goal kayak aku harus nyampe di titik ini gitu di umur sekian gitu anggapannya. Terus aku punya target kayak harus mencapai posisi apa ya, itu yang bikin kayak akhirnya nggak lebih mikirin ke hal-hal yang lain gitu kan, karena udah punya satu target dan tujuan tertentu gitu. Rata-rata sih orang-orang yang dewasa gitu ya, maksudnya yang belum nikah atau di umur 30-an belum nikah, dia mikirnya kayak nyari pasangan partner selamanya itu susah. Jadi kita kayak butuh waktu gitu loh. Jadi udah cari dulu gitu. Jadi ya udah karir dulu aja baru gitu merhatiin ke nyari partner gitu kan. Nyari partner emang gak gampang kan yang klop sama kita. Betul. Tapi yang ininya seumur hidup gitu loh. Iya, tapi emang namanya perkara waktu Gamel ya gitu. Tapi ini makanya jadi pro kontra. Mungkin kalau boleh cerita sedikit gitu. Dari aku dulu kayak mungkin kuliah kayak
ngapain pacaran gitu. Ini orang tua tuh udah mulai keselenting-selentingnya tuh, ngapain pacaran gitu kan. Habis itu waktu. Ngapain sih, kamu fokus aja dulu kuliah bla 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 gitu kan. Habis itu udah masukin dunia kerja. Kamu sadar nggak sih kalau misalnya semakin bertambahnya umur tuh lingkup kita tuh makin kecil kan. Anggapnya segini. Kita SMA berteman segini. Iya. Habis itu kerja tuh ting karena kan udah pada sibuk masing-masing. Iya, makin kecil. Terus kayak possibility kita untuk nemuin pasangan seberapa banyak. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi kayak gantian makanya. Tahu nggak? Mamaku sampai kayak kamu coba deh gitu. Apa deh gitu. Kamu coba jalan atau gimana gitu. Terus gimana? Nanti dulu. Aku pernah. Oh, pernah Karena disaranin. Jadi kayak ya udah gitu. Sebenarnya aku kayak nggak sesrek itu juga gitu kan. Nggak tertarik sama cowoknya. Iya biasa aja sih gitu. Cuman katanya kayak kalau misalnya nggak jalan nggak akan tahu gitu kan gimana orangnya bla bla bla. Habis itu kayak ya udah deh gitu. Ya udah jalan tapi kayak ya udah nggak ada, mungkin karena emang nggak srek ya gitu. Kayaknya pas itu aku juga gamon. Apa tuh? Gagal move on. Kayaknya lagi di fase itu juga deh. Aku fase itu tuh cukup lama gitu. Kayak Mbak ini tipikal orang yang mencintai kalau udah satu terus ngelupainya tuh lama banget karena susah setia kali ya. Iya. Gak setiap tikungan ada. Oh iya, bukan gitu. Nah, bukan gitu kan. Enggak kan gitu kan? Bukan sih. Ternyata yang kayak gitu tuh itu sih. Enggak sih, aku nggak bisa, ini nanti aku diserang. Kenapa? Nggak, aku nggak bisa menyimpulkan yang setiap tikungan ada, enggak semua, mungkin ada cowok yang bener gitu. Pasti ada sih, cuman kita belum nemu aja. Aku udah nemu sih. Alhamdulillah. Ya semoga nanti Mbak juga yang bisa dapet cowok yang cintanya tuh lebih besar dari kita. Amin. Tapi kayaknya kita harus punya pasangan yang kayak gitu deh, soalnya lebih baik mencintai menurut aku daripada dicintai. Salah. Kembali. Menurut aku mending dicintai daripada mencintai. Iya, gitu. Betul. Sakit mencintai itu, kayak kalau misalnya dia nggak suka balik tuh sakit banget. Iya sih, gitu. Benar sih. Itu pengeluaran Gen Z. Iya, kita jadi ngomong cinta, cuman kayak tapi emang itu sih, emang berkesinambungan. Soalnya kayak ya emang ya gitu ya emang itu juga sulit. Iya betul. Soalnya kayak aku juga ada gitu, aku juga suka merasa nggak enak. Misalnya ada teman aku nih Mbak, dia emang nggak pernah pacaran kan dari dulu gitu, dari dia lahir nggak pacaran sampai sekarang gitu, belum pernah punya pacar. Terus habis gitu lihat teman-temannya mungkin udah punya pacar semua. Iya betul. Dan aku tuh suka nggak enak kalau aku nyeritain sih pacar aku ke dia, dan sedangkan tapi dia tuh selalu nyambung kalau aku cerita tentang tiap temennya pun cerita ke dia semuanya tuh ya. Tapi dia tuh bisa merespon dengan baik, seolah-olah dia tuh pernah merasakan gitu. Tapi aku tahu dalam hatinya tuh pasti kayak ada mungkin masuk ke pembicaraan ini nggak sih, kayak dia juga merasakan kayak kok aku gini-gini aja. Bisa jadi kan? cuman nggak menentu. Siapa tahu dia emang enjoy gitu. Siapa tahu emang dia emang belum mau merasain belum mau pacaran. Jangan merasain. Iya. belum mau melangkah gitu. Gitu sih. Mungkin ini enggak sih, kayak mungkin dia pengen langsung nikah. Itu lebih bagus kan itu. Iya. Langsung nikah. Enggak, ya kita emang enggak bisa matokin orang kayak lebih baik ini, lebih baik itu, balik lagi ke orang masing-masing gitu enggak sih? Oh iya sih ya. Terus ada tanda-tanda juga kan Mbak, menurut kayak si artikel nih. Ini artikel dari Gramedia. Gimana tuh? Ini tentang tanda-tanda memasuki quarter life crisis. Nah, fase pertama yaitu seseorang akan merasa terjebak dalam suatu kondisi, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan asmara, atau ketiganya yang tadi kita bahas. Berarti benar kan? Iya benar yang tadi kita bahas tuh. Terus yang kedua, pada fase ini seseorang akan merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Oh, jadi kalau orang-orang yang quarter life itu dia pasti akan merubah keadaan dia jadi lebih baik. Benar-benar. Seseorang akan merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ya bisa jadi sih. Jadi lebih up gitu ya. Iya kayak kondisiku kayak gini. Terus gimana caranya aku bisa jadi lebih gak kepikiran, ataupun aku bisa jadi versi yang lebih baik daripada yang sekarang. Kayak gitu deh. Lebih aktif.
kayak gitu. Sibuk. Terus fase ketiga, pada masa ini muncul keinginan untuk memulai kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru tuh mungkin bukan lembaran baru, gak gini-gini doang, jadi lebih kayak ya berkesinambungan gak sih yang kita yang ketiga. Terus fase keempat merupakan fase timbulnya komitmen dalam diri dalam pendidikan, pekerjaan atau hubungan asmara yang tengah dijalaninya. Komitmen, target-target gitu gak sih? Iya. Jadi kayak lebih komit ya. Kalau misalnya habis baca, maksudnya jadi yang awalnya aku merasa aku seperti ini gitu kan. Habis itu fase kedua, oke, aku gimana? Aku mau jadi lebih baik. Itu dulu, niat dulu kan. Niat dulu. Terus habis ketiga. Tadi apa? Tadi itu, apa? Merasa... 3 sama 4 hampir sama sih menurutku. Iya. Gimana caranya kita mengaktualisasikan. Terus yang keempat jadi lebih baik itu ya. Komitmen apa yang mau dilakuin setiap hari supaya kita bisa jadi lebih baik. Tapi yang susah itu ngelakuinnya tahu. Aku juga sering kok berkomitmen gitu sama diri sendiri, tapi susah ngelakuinnya, kayak diulang lagi. Betul. Komit sama kayak disiplin sih gitu. Karena kan kalau misalnya nih kita kayak rajinnya cuma di awal doang juga efeknya kan nggak gimana-gimana, Mel, gitu kan. Iya sih. Itu habis kita komit kayak gimana caranya kita bisa terus mempertahankan semangat kita, terus habis itu kayak action kita gitu untuk mencapai itu. Yang susah itu mempertahankan sih dibanding berjuang kali ya. Sama sih mempertahankan juga. Berjuang juga. Sama. Iya, sama. Tapi mempertahankan tuh susah menurut aku. Kayak misalnya aku mau disiplin, nah terus habis gitu kayak selang seminggu doang bertanya. Terus kayak gitu lagi, ya udahlah gitu, kasih gini doang, menyepelekan hal kecil tuh jadi gede. Gitu. Tapi sometimes ya gitu, kita perlu ingat lagi target kita itu apa sebenarnya gitu. Iya sih. Ketika kita kayak ingat lagi, oh iya aku punya ini gitu. Aku punya ini yang ingin dicapai. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong target ya, aku pernah belajar lebih baik sebenarnya punya target itu yang sifatnya lebih kayak ke emosional gitu. Jadi bukan kayak apa sih namanya? Bukan yang sifatnya kayak harta benda gitu. Yang material gitu. Karena kalau material itu kita sometimes bisa nurunin standar kita loh. Misalnya kayak aku mau beli sepeda motor yang harganya sekian gitu kan. Ya udah, after udah kecapai kayak ya udah gitu udah kan. Dapet juga. Maksudnya kayak semangatnya itu kadang-kadang juga bisa selesai juga. Ataupun kadang-kadang kayak kita targetnya yang berapa ratus juta gitu kan. Terus habis itu kayak kadang-kadang kita sempet pasti di fase-fase kayak mungkin fase malesnya ya. Fase males tuh kayak ya udahlah 600 juga siapa kali yang bakal beli. Kadang-kadang bisa gitu juga. Kayak ya udahlah yang 50 juta juga udah oke kali kayak gitu. Kadang-kadang kita secara nggak langsung bisa begitu juga gitu. Jadi target-target emosional tuh kayak lebih misalnya kayak apa tuh? Ya aku belajar juga sih ya. Kayak ini apa namanya? Oh, aku mau kesini gitu untuk misalnya untuk diriku atau untuk orang-orang sekitar kita, misalnya kayak orang tua kita gitu. Terus siapa orang-orang yang berharga buat kita, itu tuh lebih kayak semangatnya lebih gempur gitu. Lebih gitu semangatnya. Jadi kayak begitu ingat lagi, oh iya, aku nggak mau orang di sekitarku atau aku nggak mau orang tuaku merasakan ini, jadi aku harus begini gitu. Oh iya ngerti. Jadi lebih ke si emosional ini ditunjukkan sama orang-orang kesayang itu. Jadi kayak si semangatnya tuh kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu ya dampaknya ke mereka yang kita sayang gitu. Yes gitu. Baik dari diri kita sama orang-orang sekitar kita. Gimana menurutmu, masuk akal nggak? Masuk akal sih. Masuk akal. Kadang mungkin aku pemikirannya belum terlalu jauh kayak gitu ya, tapi kadang suka sih semangatnya turun menurun. Aku juga lah. Kadang boros banget kalau semangat materi itu. Terus gitu kadang kalau misalnya ya kadang-kadang lah gitu hidupnya tadi. Iya, tapi makanya kita sama-sama saling belajar gitu. Aku juga gitu. Kadang-kadang aku ngomong gini juga, ya aku juga masih belajar guys gitu. Bukan yang udah pro gitu ya. Sama lah, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar, emang belajar itu tiada batas. Tuh. Sampai tua kita masih belajar. Iya. Terus gitu. Apa yang dirasain ketika quarter life itu stres ya tadi? Ada kepikiran sih, Mungkin kayak kita juga pengen teriak, pengen nangis gitu. Kadang-kadang ada gitu.
Pernah sampai kayak nangis sampai segukan? Pernah. Pernah. Oh my god, itu sampai lemes gitu gak? Iya, jadi aku pernah merasa kayak ya ampun, teman-temanku berjuang dengan gigih gitu ya, bangun usaha ini, terus melakukan ini gitu untuk ya coba-coba gitu loh. Kita kan nggak tahu rezeki dari mana gitu ya, dia ada kerja juga, terus dia ada bikin usaha juga. Wih, gitu, double iya, terus dia masih bagi waktu juga buat pasangan gitu. Aku kayak panutan banget ya gitu, maksudnya ya aku kadang-kadang ngerasa kayak wah gila ya gitu, orang-orang ini bener-bener mengusahakan gitu loh. Jiwa fightnya itu bener-bener tinggi gitu. Pada saat itu mungkin ya aku emang lagi di fase yang cukup emosional juga, lagi gitu. Baperan gitu ya. Iya, terus habis itu ketika nginget-nginget lagi kayak wah gitu, aku begini-begini aja gitu, ada rasa-rasa gitu. Jadi kayak ya rasa-rasa sedih, stres karena lagi di fase itu ya, semuanya jadi emosional, jadi iya, kayak betul. Sedih, kayak lagi hide lagi, kayak mau hide lagi gitu gak sih? Iya, semuanya tuh jadi sedih. Bisa jadi gitu, kayak aduh, masalah sepele aja kan bisa kayak nangis. Iya, nangis juga sampai semalaman gitu kan. Terus apa ada hal yang bikin Mbak ngerasa tambah down di saat itu? Lagi down terus tambah down lagi gitu? Mungkin ketika kalau misalnya ditambahin masalah lain lagi ya gitu. Misalnya gitu. Udah down, terus habis itu kayak support system kita gitu, orang-orang sekitar kita makin kayak ya kan kamu tuh nggak usahain, kamu tuh nggak kerja gini, kamu nggak gitu. Nah, kan kayak iya, kayak lah kita tuh sudah sedih gitu kan, terus habis itu ditambahin bom lagi, dipojokin gitu kan, mukanya tenang malah makin mewek ya. Terus nah itu sih rata-rata kalau misalnya down gitu tuh, misalnya ada masalah A, terus si pacar kita tuh nggak nge-support kita, nggak mendukung kita gitu. Jadinya nambah gitu kan. Iya, betul. Terus habis itu atau nambahin masalah lainnya lagi yang kayak makin kayak aduh gimana sih ini, aduh pusing gitu ya. Iya, susah kan kalau gitu. Makanya itu sih Mel, kayak segitu pentingnya support system kita gitu. Maksudnya kayak yang gini, support system tuh kan bisa dari mana aja gitu kan. Dari pacar aja enggak. Iya, nggak terbatas lah gitu. Mungkin bisa dari orang tua, teman kita bahkan, atau kakak, adik, bla 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 gitu. Cuman ya ketika kita punya support system yang benar-benar support kita, benar-benar support ya gitu. Itu buat jadi lebih baik sih gitu. Menurut aku ngaruh sih support system, karena kalau misalnya si support systemnya tuh bikin kita sedih, jadi kitanya jadi sedih, jadi nggak semangat ngapa-ngapain. Iya, benar. Kayak gini aja males, aduh kepikiran, jadi banyak pikiran kitanya. Betul. Makanya kayak yang itu caranya aku yang dari pas itu sedih kan, aku nangis berapa lama? Aku nggak sampai semalaman sih, cuman kayak aku tipikalnya kalau misalnya ada hal bikin sedih, yang bikin gemes gitu ya, bikin gemes, bikin sedih, bikin apa itu, aku perlu menangiskan itu. Nangis tapi kayak sejam 2 jam doang gitu ya? Pokoknya sampai puas gitu. Gak ada patokan kayak berapa lama gitu. Kalau misalnya aku dalam waktu misalnya kayak 5 menit, oh ya aku udah baikan, oke gitu. Jadi misalnya gitu kan. Cuman makanya balik lagi, kalau yang kemarin-kemarin itu yang relate sama quarter life crisis ini cukup lama ya. Mungkin sekitar 1 jaman gitu. 1 jaman aku dari yang pertama duduk, terus habis itu kayak gitu, aku cerita. Aku tipikalnya cerita sama mamaku kan. Jadi kayak aku cerita, habis itu sampai ya udah aku matiin lampu, terus aku sambil tiduran, sambil yang ini loh kayak netes kayak mamanya berarti pendengar yang baik ya, kayak jadi dalam segala hal dilibatin mamah gitu ya. Iya kurang lebih gitu. Jadi kayak ya udah nangis sampai ya udah mamaku pasti tuh diem aja. Dari awalnya ngobrol-ngobrol, terus habis kayak ya udah, habis itu aku nangis. Udah selesai nangis semua, udah kayak udah paling enggak udah baikan. Ya udah mamiku enggak ada ngomong apa-apa. Bener-bener cuma diem aja sampai aku tenangan. Baru habis itu kayak ya udah aku yang bilang, ya udah deh aku matiin teleponnya gitu-gitulah ya. Thank you gitu, thank you Mi, apa kayak gitu kan. Cuman kayak
ya itu ya maksudnya kayak dia memberikan waktu kita gitu kan untuk mengeluarkan, menceritakan ya cerita sebisa kita pasti kan, tapi memberikan waktu untuk ya kita nenangin diri juga kan sampai kayak kita benar-benar udah oh ya oke, ya udah gitu. Ya udah gitu ya. Tapi kalau lagi sedih emang butuhnya pendengar sih, kayak nggak mau dinasehatin dulu, kayak denger dulu aja gitu cerita kita yang bikin sedih gitu. Iya betul. Ntar nasihatinya pas kita udah balik lagi dengan apa kesadaran kita gitu kan, pasti kita meresponsnya juga baik. Iya. Kalau lagi sedih terus dinasehatin mukanya ini ya bentar dulu tuh kayak pengen nangis gitu kan. Pengen nangis ya udah. Aku kadang suka kesel gitu kalau misalnya aku lagi cerita sama seseorang gitu kan, terus kalau malah mau jokin terus nasehatin aku gitu, ya udah ya iya gitu, aku tahu gitu misalnya salahnya di mana tadinya, tapi ya udah denger dulu gitu. Iya. Denger dari sisi aku gitu misalnya. Ya betul. Paling nggak secara emosional udah lega dulu, baru nanti pemikiran udah balik. Ayo kita ngobrol yuk gitu. Iya kayak gitulah, kayaknya semua orang kayak gitu deh. Kebanyakan sih. Terus gimana caranya kamu menghilangkan atau mengelola rasa khawatir yang sering datang? Rasa khawatir ya. Rasa khawatir sih balik lagi sih. Apa tuh? Kesadaran bahwa kayak ya masing-masing emang punya jalannya masing-masing. Yang misalnya udah sukses, ya udah monggo gitu kan, yang kita masih membangun ya udah kita tetap lagi. Makanya kita yang tadi aku sempat bilang kan, targetnya harus jelas dulu gitu. Targetnya apa gitu. Ketika kita udah anggapannya kita udah tahu nih, misalnya ya, aku mau mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya misalnya gitu, naik mobil. Nah itu kan kita udah tahu kan, anggapannya ya kita lihat maps gitu kan, rutenya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya kita udah di satu jalan yang jelas nih, kita udah tahu targetnya ke Surabaya. Habis itu kita udah sampai di tol MBZ misalnya gitu. Itu kan ya meskipun ada yang pakai pesawat, misalnya kita masih sampai mana, terus dia pakai pesawat udah di Surabaya gitu, tetep sih oh ya udah ya make sense, maksudnya dia naik pesawat, aku naik mobil misalnya gitu. Ya waktuku lebih panjang, ya masuk akal kan gitu. Nah terus habis itu ya lebih mikirnya adalah ya aku nggak khawatir karena aku udah di jalan yang bener. Paham nggak? Ngerti. Jadi ya udah sama-sama lagi berusaha, yang penting di jalan yang bener gitu kan. Iya, karena maksudnya gini, ya ini kita bukannya nggak usaha loh ya gitu. Kita kan di jalan nih gitu, di jalan memang mungkin perlu waktu. Cuman kayak karena kita udah jelas tujuannya apa, ya mau apapun itu kan kita tetap jalanin sampai gimana sih? Sampai di Surabaya. Sampai di tujuan itu gitu kan. Jadi yang penting hidup itu harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, ya kayak ya udah nanti kita mau kemana gitu kan. Iya, betul. Yang penting kita ada tujuan, terus kita punya target. Nah ya gimana prosesnya lama atau enggak itu tergantung sih ya. Iya. Makanya kalau misalnya kita nggak ada tujuan, ya itu yang bikin kita khawatir kan sebenarnya karena kita nggak ada tujuan gitu loh. Ya, tahu. Kalau misalnya kita udah ada tujuan, kayak tadi analoginya kan, ya ketika orang naik pesawat ya lebih cepat ya wajar dong. Kan gitu. naik pesawat ya. Iya, kan ini apa namanya, nggak khawatir gitu kan, bahwa kita ini di jalan yang salah atau apa. Toh kita udah tahu, kita udah ada mobil, kita udah punya peta gitu kan. Kita udah punya kendaraan. Tinggal jalan. Ya udah gitu. Ya ibaratnya kayak gitu ya. Udah punya kendaraan, tinggal jalan, gimana kitanya balik lagi. Iya betul. Jadi guys perlu di-set dulu targetnya supaya kalian kekhawatiran itu tuh bisa di-manage gitu, bisa dijaga gitu ya. Gitu. Terus cara menghilangkan udah ya itu. Pernah nggak kamu bandingkan diri sendiri dengan orang lain? Kalau pernah, gimana cara kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Kayak suka ngebanding-bandingin gak sih? Aku sih jujur sering sih kayak kalau ngebandingin sama orang lain, sering sih. Mungkin secara langsung nggak langsung ya gitu. Kita ngelihat yang kayak tadi cerita itu gitu. Kalau kita ngelihat wah yang lain udah begini gitu kan, yang aku berasa begini gitu. Ini udah kita bahas ya. Iya, cuman ya itu sih
berhenti ngebandingin diri dengan orang lain. Ya itu balik lagi, ya kita punya timeline kita sendiri, kita punya target kita sendiri, ya udah tinggal kita jalanin. Kita gitu. Jalan aja sendiri, nggak usah mikir orang lain. Yang penting jangan kita lurus gitu, bener gitu ya. Anggapannya kalau misalnya kita lagi di fase cari duit, ya duitnya halal gitu, selama kita tahu nilai-nilai kita yang mau dicapai itu apa, ya udah gitu. Memang gak gampang, Mel. Ini kan kita ngomongnya teori kayak berasa gampang banget ya gitu. Cuman ketika aktualnya gitu, berat. Iya, ketika emosi ini sudah tercampur aduk di satu situasi, itu kan berat. Iya, maksudnya nggak segampang itu gitu. Makanya ingat-ingat lagi gitu. Kita sama-sama saling ingetin ya. Even kamu nanti ngerasain gitu, ataupun atau temenmu yang kayak lagi di fase itu gitu, sama-sama saling ngingetin ya kan, timelinenya masing-masing deh, timeline masing-masing guys, bestie gitu kan. Ya kayak udah tahu kayak gitu kan nanti bakal ada kayak gini gitu. Tapi kadang aku suka bingungnya sendiri deh kalau misalnya lagi di situasi kayak gini. Di situasi kayak gini kayak si itu ya kayak harus ngapain nih kalau misalnya itu bukan passion kita, misalnya kayak gimana? Maksudnya gimana? Misalnya kayak kita di kerjaan yang bukan passion kita atau gimana? Iya, kalau di kerjaan kita bukan passion kita tuh kayak gimana? Kayak selain menikmati gak sih? Tergantung, balik lagi. Makanya kan dulu sempet ada yang bilang tuh, kamu di kerjaan kamu cari apa? Kamu cari duit, kamu cari kesenanganmu, atau kamu cari apa nih yang lain gitu. Kalau misalnya kamu cari duit, biasanya ya, kalau misalnya kamu cari duit, ya nggak akan bisa seneng gitu, nggak sesuai biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kamu cari passion, biasanya duitnya nggak sesuai. Iya sih, benar gitu. Nah cuman ya balik lagi, nah kamu di apa nih, kamu pengen ngejar apa nih gitu. Kalau misalnya, kalau ya alhamdulillah banget kalau misalnya duitnya oke, kerjaan sesuai di bidangnya gitu, yang kita suka juga, ya itu mah rezeki. Itu bagiku udah rezeki loh itu gitu kan. Itu yang kita mau. Terus habis gitu ya kerjaannya enak, gajinya enak, ya udah mau apa lagi, tinggal bersyukur itu. Iya betul. Jadi kayak ya balik lagi, kalau diingat-ingat lagi kamu cari apa gitu. Kalau misalnya sesuai lagi sama kamu ya gimana. Tapi manusia tuh emang gak pernah cukup gak sih menurut aku? Kayak misalnya udah dikasih ini pasti kayak pengen ini lagi, pengen ini, kayak gak pernah cukup gitu. Gitu ya, kadang-kadang emang gitu sih. Tergantung cara bersyukur kita sih. Tapi kalau udah bersyukur tapi ya Allah pengen ini lagi, ya Allah gitu sih. Ya emang kadang-kadang manusia ya punya target, mau ini habisnya ini udah, ya mau yang lain lagi. Ya tapi bagus ya sih, gak merasa gak bagus juga sih, gimana ya? Ya menurutku cukup oke sih gitu. Kalau misalnya ini sifatnya material gitu ya, nggak apa-apa juga. Ya nggak apa sih kalau kayak material. Maksudnya kayak ya ini udah kecapai ya, terus apalagi yang pengen dicapai lagi gitu. Oh ya itu mah bagus sih, itu nggak apa-apa sih. By the way yang tadi aku ngomong, disclaimer dulu ya guys, maksudnya bukannya yang target bersifat material itu nggak bagus, tapi lebih nggak sustain gitu, lebih nggak itu bisa naik bisa turun gitu kan. Ya udahlah, mending ini gitu ya, mending yang kalau yang mau sustain itu yang lebih bertahan, biasanya itu yang target emosional itu. Gitu, bukan yang nggak baik ya gitu. Aku ngerti, jadi lebih jangan ke ya lebih bagusnya si targetnya tuh tentang emosional gitu kan. Jadi nggak lebih gampang berubah dan turun. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Menurut Mbak, quarter life crisis ini bahaya nggak sih kalau dibiarin? Bahaya nggak? Bahaya sih, enggak sih. Ada yang enjoy juga sih. Aku pengen tahu pendapatmu dulu apa. Menurutmu gimana? Kalau dibiarin sih enggak. Tapi kalau kayak gimana? Kalau dibiarin sih enggak. Kayak kalau dibiarin sih enggak. Maksudnya kalau misalnya kita kalau nggak nengok ke hal kayak gitu, mungkin nanti nggak akan up gitu, nggak akan mikir lebih keras lagi mau kayak gimana. Tapi kalau misalnya terlalu down juga, ya jangan gitu. Iya. Takutnya kan down orang beda-beda kan, ada yang menyakiti diri sendiri, ada yang macam-macam lah gitu. Betul. Ya lebih baik kalau misalnya lagi down ya upgrade diri aja sih, jadi lebih baik. Karena kalau misalnya nih ya buat yang belum punya pasangan gitu, jangan dulu mikir cinta-cintaan, yang penting perbaiki. Ya elah, kayak sok tua banget dah. Ya sih. Ya sih, kalau aku bernyadar deh kalau aku ngomong kayak gitu. Bapak sih Neng. Aduh baru. Iya.
Aduh, salting banget. Ya sih aku salting banget jujur sama. Apa sih Mas Kru? Ya Ya maksudnya Allah. kayak ya sih jangan sih cinta-cintaan juga harus kan support system nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak apa-apa. Gila, berapa detik langsung berubah. Katanya barusan Kan belum ya buat yang belum punya pacar terus maksain pengen punya pacar iya. gitu misalnya gitu, maksain pengen punya pacar ya udah jangan terburu-buru. Mungkin dorong. Kita cari aja gitu kayak upgrade diri aja nanti juga nyamperin sendiri Ya, coba. kita iyain aja ya Mas Kru ya. Iya Iya Mel. Iya. Ya, Ya gitu. betul. Terus, udah jangan ngomongin itu deh, lanjut aja skip ke pertanyaan yang Ya selanjutnya. elah nih, udah mental breakdown lagi nih. Bagaimana dukungan dari orang-orang terdekat seperti teman atau keluarga dapat membantu kamu melewati quarter? Mendukung banget, membantu dan mendukung banget. Kayak yang Gimana? tadi cerita yang tadi. Oh iya. Iya kan, Gitu. mendukung Diemin banget. gitu mah ceritanya, maksudnya kayak dari Gak didiemin kan udah diajak ngomong dulu gitu, ngasih masukan terus aku kayak aku masih perlu nangis ini gitu kan. oh dinasehatin gitu ya. Gak dinasehatin juga. Terus gimana? Aku gak bisa dinasehatin cuy, diajak mikir. Oh diajak ngobrol jadi biar terarah kemana gitu. Iya, bukan gimana ya ngomongnya, dipancing sama pertanyaan. Yang bikin mikir. Iya, yang kayak ya gitu, ataupun kata-kata yang menenangkan gitu lah. Tapi Gimana tuh kata-kata menenangkan? Spill dong. kamu udah sering lah dapet dari pacarmu. Nah, Kayak gimana? Lupa. Kayak gimana Mbak? Kan nggak beda. tahu beda. Tenang ya sayang, kan tenang kayak tenang Oh dong. gitu, pacarmu kalau bilang Dari mama kan? Maksudnya dari, dari mama, mama. tenang ya sayang gitu. Atau tenang ya nak gitu misalnya, tenang ya nak. Apa gitu ditenanginya? yang apa ya? Biasa- Aku lupa sih kata kalimat persisnya gimana, cuman kayak ya masing-masing kan Anda sendiri-sendiri. Oh iya. Terus Aduh, bahasanya- bla bla bla. Rasanya iya sih, ibu-ibu suka kayak gitu sih. Mama aku juga gitu sih. Ya, yang begitu itu kan cukup menenangkan, dari intonasi ngomongnya aja udah cukup menenangkan. Mungkin kok, bukan gitu. rezekinya di yang lain. Pasti dia bilang kayak gitu. Iya, masing-masing sendiri. Betul kayak gitu. Tapi gak bisa, pengen juga kayak gitu. Iya nak, sakarepmu ya, terserah kamu. Ya kayak gitulah. Aku tipikal orang, iya sih aku juga nggak suka dinasehatin, tapi perlu dinasehatin. Betul. Umur kayak gini, kayak aku ini harus dinasehatin banyak ini. Karena masih berkembang, masih nyari aduh mana yang salah mana yang benar ya. Gitu. Iya benar. Tapi kalau misalnya boleh ini Mel, kira-kira ya. Kayak cacing kepanasan tau gak mau diem. Ya makanya kira-kira Apa? kamu pengen pesen apa gitu ya? Mungkin karena kamu belum di fase itu, kamu mungkin mau pesan apa sama dirimu atau yang ya anak-anak seusiamu gitu. Pesan apa? Nanti kalau misalnya udah mencapai pemikiran kayak quarter life crisis gitu. Aku juga Ini kan nggak kamu tahu. anggapannya sebagai diri yang lebih mudah gitu kan. Maksudnya buat dirimu nanti. Oh, gitu. buat diri aku nanti. Iya. Ya mungkin buat diri aku dulu ya. Buat Iya. orang lain aku nggak bisa ngemikirin, kan pemikiran orang beda-beda. Iya. Yang bisa aku ambil dari Mbak gitu ya, pengalaman dari quarter life crisis ini. Nah gini. Nah, gue Apa ya? nah, iya dong. Ya kan udah tahu alurnya nanti bakal kayak gitu. Berarti kalau misalnya ada di posisi kayak gitu, kita harus banyakin ya, carilah hal yang bikin apa ya, lebih berkembang lagi. Terus abis gitu carilah hal yang bikin kita tuh nambah sukses gitu. Jadi Amin. biar kayak mereka juga gitu. Cari pacar juga gak? Jangan lagi. Oh jangan. Terus menurut aku mah ya, kalau misalnya orang tuh lebih dari kita, ya kita juga kenapa enggak gitu, kita juga bisa. Cuman mungkin nggak kayak gitu, mungkin di jalan yang lain. Aku sih selalu nyemangatnya kayak gitu ya. Buat sekarang. Mungkin kalau buat nanti aku juga bisa mikir kayak gitu sih. Soalnya kayak aku bisa tahu nasehatin orang, tapi aku nggak bisa nasehatin diri aku sendiri. Susah. Iya. Pasti kayak dijalanin tuh lebih susah dibanding nasehatin. Betul. Ya balik lagi, omongan lebih gampang diucap daripada dilakukan. Bener. Kita di sini saling sharing ya guys ya, Iya, gitu. jadinya- Bukan saling menggurui ya, Iya. gitu. Kan kamu
sebagai yang belum, aku yang udah pernah merasakan, aku sekarang masih merasakan. Sekarang gitu. tuh lagi di posisi sekarang tuh aku lagi belajar sama Mbak. Iya Ya sama kan? Sih apapun itu pokoknya dijalanin aja guys, dengan ya cobalah gitu. Ketika kita udah mikir yang kayak cukup negatif ataupun udah ngerasa ini berlebihan deh gitu. Nah itu ngebatas sendiri. Dibalikin lagi. Oh iya jalan yang ini yang benar gitu. Yuk. Gitu. Ke positif lagi yuk gitu. Jadi ya dari situ sih mungkin bisa ngebantu lah ya gitu. Lebih ke berpikir positif gitu, jangan. Ya harus sih berpikir positif, maksudnya lebih ngebatas sendiri. Kalau udah sedih banget, udah sedihnya jangan keterlaluan. Stop gitu. Iya, stop, cukup gitu kan. Kita jalanin aja yang terbaik gitu. Dan juga yang ya balik lagi sih, yang positif dan juga yang terbaik. Kita tahu jalan kita. Ya selama ada target, makanya kalau misalnya udah ada target, gas. Gitu aja. Oh gitu. Oke. Aku dapat pelajaran hari ini seperti itu. Sebenarnya menurut aku sering-sering kayak gini juga Bu, bikin aku belajar sih. Gitu ya, alhamdulillah. Saya kan sering dengerin dari podcast yang lain gitu. Ngomongnya balelo ya. Di podcast yang lain gitu kan. Kayak itu nambah wawasan aku juga. Jadi menurut aku penting sih sharing sama temen atau sharing yang lebih berpengalaman itu penting sih menurut aku. Nanti aku akan lebih ngomongnya balelo udahan udah oke. Udah gitu aja ya. Jadi ngomongnya udah balelo, berarti butuh minum, butuh jus kali ya. Udah guys, see you ya. Semoga yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya enggak. Iya, amin. Iya guys, bye-bye. Bye-bye. Tunggu channel kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.